Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yoga Lakogas Darmito, NIM 198096, mahasiswa STKT PGRI Jombang, dengan memenuhi tugas sejarah dan filsafat olahraga. Oke, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar sejarah dan filsafat olahraga. Filsafat olahraga dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian yang berusaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan sesuatu isu secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki dalam bidang keolahragaan. Jadi filsafat olahraga seperti filsafat pada umumnya, yaitu berusaha untuk memahami hakikat, mempersoalkan sesuatu isu-isu olahraga secara kritis guna memperoleh pengetahuan yang paling hakiki dalam bidang keolahragaan. Kedua, sebut dan jelaskan sifat-sifat berfilsafat. 1. Berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filosof berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah berpaku padanya pada fenomena sesuatu identitas tertentu. Yang kedua, mencari asas. Karakter filsafat berikut adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi suatu realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari asas ini adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik filsafat. 3. Memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. Keempat, mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. 5. Berpikir rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, kritis. Berpikir logis itu dapat hanya sekedar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar. Untuk menarik kesimpulan yang mengambil keputusan tepat benar dari premis-premis digunakan. Yang ketiga, deskripsikan konsep pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap siswa. Jadi, proses pendidikan jasmani pada dasarnya memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis dan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, psikomotor, konseptual, kognitif, dan afektif dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Keempat, deskripsikan konsep olahraga. Makna olahraga menurut Ensiklopedia Indonesia adalah gerak badan yang dilakukan oleh suatu orang atau lebih yang merupakan regu atau rombongan. Sedangkan dalam Webster New College Dictionary tahun 1980, yaitu ikut serta dalam aktivitas fisik untuk mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atau athletic games di Amerika Serikat. Setiap organisasi diharuskan memiliki prinsip-prinsip, yaitu transparansi atau pengelolaan organisasi bersikap terbuka, accountability berkaitan kepada laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi. 3. Responsibility. Pengelolaan pengorganisasian memiliki sikap tanggung jawab yang besar dari para pengurus. Jabatan yang diperoleh diwujudkan oleh rasa tanggung jawab yang tinggi kepada publik. Yang keempat, independensi, kebebasan bergerak yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Selanjutnya, fairness, prinsip ini bermakna keadilan. Oke, terima kasih telah menyimak video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.